Selamat pagi semuanya, salam sehat. Yang terhormat Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM, Bapak Ruli Indrawan, Wakil Wali Kota Pak Payakumbuh, Bapak Ewin Junas, Founder and Chairman ICSB Indonesia, Pak Hermawan Kertajaya, Presiden ICSB Indonesia, Pak Jeki Mursi, Koordinator Wilayah ICSB Jawa Timur, Pak Mufid, seluruh Kepala Dinas Koperasi dan UKM di seluruh Indonesia, seluruh narasumber yang saya hormati, seluruh pengurus anggota ICSB Indonesia yang hadir pada kesempatan ini, dan seluruh peserta kegiatan web seminar pada siang hari ini, selaku pemerhati dan pelaku UMKM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera untuk kita semua. Izinkan pada kesempatan ini saya menyampaikan beberapa pokok pikiran terkait dengan bagaimana peran strategik perguruan tinggi di dalam mendukung dan membangkitkan UMKM, khususnya di masa-masa pandemi akhir-akhir ini. Universitas Surabaya sudah mencanangkan sebuah konsep atau program sejak pandemi COVID-19 yang kita sebut dengan #Ubaya for Indonesia. #Ubaya for Indonesia. Nah, kegiatan hari ini adalah dalam kaitan itu. Jadi kami dari Universitas Surabaya sangat mendukung karena adalah bagian daripada kontribusi Ubaya untuk mendukung UMKM unggul, bangkit, ya, dan untuk kepentingan Indonesia maju. Nah, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan sebuah konsep singkat saja, ya. Tadi secara operasional kita sudah begitu melihat banyak contoh-contoh yang sudah dilakukan dan inovasi-inovasi yang dilakukan di masa pandemi. Saya sedikit memberikan gambaran tentang bagaimana strategic role of university in empowering micro small enterprise, case of Ubaya, University of Surabaya. Next. Ya, kita berangkat dari 3 dharma perguruan tinggi. Ya, ada teaching, research, and community engagement. Dan selama ini kita terus berupaya bagaimana peran perguruan tinggi dalam ikut mendukung pengembangan UMKM. Bahkan kami Universitas Surabaya termasuk salah satu university yang fokus juga membantu untuk pengembangan UMKM khususnya di Jawa Timur. Ke depan, khususnya juga di masa-masa pandemi ini, kita merekomendasi sebuah konsep pengembangan yang kita sebut dengan hexahelix synergy. Jadi saya kira ke depan keinginan kita untuk mengangkat UMKM di Indonesia ini harus kita kerjakan bersama-sama. Ya, harus berbagai pihak harus terlibat. Saya tadi melihat ada konsep misalnya triple helix, pentahelix. Nah, kita datang dengan konsep hexahelix synergy. Ya, bagaimana peran university, industri, kemudian government, komunitas, ya, kemudian investor juga perlu saat ini, dan kita tambahkan peran media. Peran media karena kita punya satu fungsi untuk melakukan diseminasi berbagai hasil-hasil yang sudah dikerjakan oleh UMKM untuk memberikan motivasi dan semangat, ya, kepada UMKM lain, pelaku UMKM lain, agar mereka itu bisa menjadi contoh, ya, bagaimana mereka mengembangkan UMKM. Ini adalah konsep hexahelix, dan konsep ini sudah berjalan pada waktu yang lalu. Sebelum pandemi kita sudah meluncurkan sebuah program hexahelix dalam produk herbal, ya, di mana kami Universitas Surabaya akan melakukan riset dalam hal mencari bibit unggul untuk jahe merah, ya, mencari bibit unggul untuk jahe merah. Dan kalau ini berhasil, kita akan sharing ke seluruh UMKM, dan ternyata ada pihak industri dan investor yang berminat untuk siap mengambil berbagai produk-produk hasil-hasil olahannya dari para UMKM
yang terkait dengan jahe merah. Ya, next. Nah, saya akan sedikit menjelaskan tentang ada 4 konsep dasar ya dari Universitas Surabaya di dalam langkah-langkahnya dalam pengembangan UMKM selama ini. Ya, nanti saya akan memberikan beberapa catatan kritis hal-hal apa yang menjadi poin penting terutama di dalam masa pandemi akhir-akhir ini. Yang pertama adalah kita selalu melangkah dengan cara melakukan identifikasi kebutuhan ya yang melibatkan UMKM itu sendiri dan juga pemerintah lokal. Ya, jadi kalau kita ingin mengembangkan UMKM berada di suatu daerah tertentu, kita harus melakukan pemetaan secara terstruktur agar langkah-langkah kita dalam pengembangan UMKM di suatu daerah tertentu itu benar-benar berbasis dari memang kebutuhan daerah tersebut. Dan pemerintah lokal otomatis akan ikut berperan tinggi di sini karena mereka juga memiliki kepentingan ya untuk membangkitkan ekonomi di daerahnya. Nah, kemudian langkah berikutnya adalah kita melakukan interaksi ya peran university dalam hal ini untuk mencoba mencoba mencari berbagai pihak ya yang dapat bekerja sama untuk memenuhi kebutuhan pengembangan UMKM di suatu daerah ya. Nah, kemudian kita lanjutkan dengan langkah diseminasi of teknologi. Nah, biasanya hasil-hasil pengembangan UMKM itu kita coba diseminasikan kepada komunitas dan juga melibatkan pihak media supaya apa yang sudah dikembangkan di suatu daerah itu bisa dicontoh oleh daerah lain ya dan bisa menjadi best practice ya untuk daerah yang lain. Nah, ini saya kira sangat penting. Kemudian di ujung dari konsep ini adalah kita ingin agar setiap UMKM itu benar-benar siap ya untuk bersaing memasuki pasar. Ini ada 4 konsep pengembangan UMKM yang selama ini sudah dikembangkan oleh Ubaya. Next. Nah, ini beberapa contoh ya, beberapa contoh saya ambil hasil pemetaan ya, misalkan di Kabupaten Bojonegoro. Jadi setiap daerah sebaiknya memang harus fokus mengembangkan potensi ya, potensi apa yang ada di daerah tersebut ya. Saya misalnya ambil contoh di Bojonegoro dari hasil pemetaan ya, itu kita dapatkan bahwa sebenarnya ada paling tidak 4 ya produk unggulan yang bisa dikembangkan ya, antara lain misalnya buah belimbing, sapi potong, salak, ikan budidaya dan seterusnya. Ini contoh sebaiknya Kabupaten Bojonegoro kami sudah menyampaikan juga ke pemerintah daerah fokus di dalam pengembangan hal-hal seperti ini. Lanjut. Next. Nah, ini contohnya di Kabupaten Mojokerto. Kemudian ini contoh-contoh juga komoditi inti daerah ya. Jadi ke depan selama ini kita berkolaborasi dengan pemerintah daerah untuk melakukan pemetaan kira-kira apa produk unggulan yang sebaiknya dikembangkan di suatu daerah ya, basis pengembangannya oleh UMKM tentunya. Ya, lanjut. Next. Nah, sebelumnya. Nah, ini ada 5 aspek ya, 5 aspek yang dapat dikembangkan. Nanti kita lihat di sini. Ya, ini Pak. Nah, ada 5 aspek yang harus dikembangkan di sini. Hari ini kok tidak muncul ya, cuma mulai dari 3 ya. Ada 5 aspek yang harus dikembangkan. Nah, dari kelima aspek ini, ada 5 aspek ya. Yang pertama adalah kita biasanya membantu UMKM dalam hal peningkatan kualitas dan standarisasi produk. Ya, yang kedua adalah membantu UMKM
agar mereka itu memiliki akses terhadap sumber-sumber pendanaan, ya. Misalnya dengan mencoba memperbaiki sistem pelaporan keuangannya dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah membantu UKM dalam hal pengembangan human resource dan entrepreneurship. Nah, saya kira titik pokok yang paling penting di masa pandemi ini adalah saya kira selain bicara tentang membantu UMKM untuk go global, go digital atau go online, ya, saya kira juga yang sangat penting saat ini adalah membangkitkan mentalitas, ya, mentalitas untuk maju daripada pelaku UMKM. Tadi ada yang mengatakan pola pikir kewirausahaan, ya, seperti itu, dan sikap profesional dari seorang pelaku UMKM itu menjadi hal yang sangat kritis. Ya, jadi banyak UMKM yang sudah dibantu dengan demikian banyak bantuan yang sudah diberikan, namun seringkali tidak bisa berkembang lebih lagi karena satu hal yang paling penting itu mentalitas dari pelaku usahanya. Jadi saya kira di masa-masa pandemi ini memang yang harus kita sentuh selain tadi membantu UMKM dalam sistem information teknologi untuk supaya mereka bisa go online dan go digital, yang paling penting adalah membangkitkan mentalitas untuk sukses, ya, mentalitas untuk maju, pola pikir entrepreneur, dan juga sikap profesional seorang pelaku UMKM. Nah, yang lain misalnya marketing dan innovation tadi sudah banyak disampaikan, saya kira itu betul sekali bahwa di saat pandemi ini adalah inovasi menjadi hal sangat penting supaya kita bisa melahirkan terobosan-terobosan baru, ya, inovasi baru di dalam masa-masa yang menurut banyak orang adalah sangat sulit. Nah, kemudian yang kelima adalah information teknologi dan information system dan teknologi adalah banyak membantu UMKM supaya mereka bisa memiliki sebuah sistem informasi yang baik, punya website yang baik, masuk ke e-commerce, kemudian supaya mereka bisa go digital, go online, yang akhir-akhir ini menjadi sangat penting. Ada 6 program empowering yang biasa kita kerjakan selama ini, ya. Ini juga dibantu oleh pemerintah pusat, ya, melalui Kementerian Riset dan Teknologi yang lalu, ya. Sekarang di bawah Kementerian Riset dan BRIN, kemudian Kemendikbud, yaitu Kementerian Kemitraan Masyarakat, Kemitraan Wilayah, Pengembangan Produk Unggulan Daerah, Pengembangan Desa Mitra, Diseminasi Produk Teknologi, dan Pemberdayaan Masyarakat Unggulan Perguruan Tinggi. Ya, next. Ya, ini adalah beberapa contoh-contoh program pengembangan dari UMKM dan mengambil dari 6 skema tadi, ya. Ya, next. Nah, ini adalah kita memang fokus Universitas Surabaya pengembangan UMKM-nya di Jawa Timur, Bapak Ibu, ya. Ada 9 daerah yang menjadi target pengembangan kita. Ya, kita ambil dalam radius 200 km walking area dari Surabaya, ya, kampus kami, dan upaya-upaya pengembangan di UMKM di masing-masing daerah ini tentu tadi sudah kita kerjakan cukup banyak, sangat banyak, ya. Kemudian basis strategi pengembangannya dalam mengikuti tahap-tahap yang sudah saya jelaskan tadi sebelumnya. Next. Ya, final target kita untuk pengembangan UMKM ini adalah, ya, tentu tadi kalau tadi dikatakan ingin kita bangkitkan UMKM unggul dan lain seterusnya, ya, ada 3 target yang biasa kami canangkan di dalam pengembangan UMKM. Yang pertama, kita harus buat UMKM itu menjadi be independent, ya, mereka bisa mandiri, ya, kita jangan bikin mereka tergantung, ya. Jadi kalau mereka tergantung, kita tidak datang, mereka berhenti, ya. Jadi kita upayakan supaya mereka itu menjadi pelaku usaha yang mandiri. Jadi setelah kita bantu, kita dampingi, kemudian kita cari yang lain, mereka bisa berkembang. Kemudian kita ingin agar mereka punya kesiapan, ya, untuk menggarap pasar yang lebih besar lagi, ya, tidak hanya puas dengan apa yang mereka sudah capai saat ini,
mereka bisa menjangkau pasar yang lebih besar lagi. Misalnya kalau di sebuah daerah biasanya misalnya mereka hanya menjual di daerah tersebut, kalau bisa sekarang bisa menjual di daerah yang lain. Dan kemudian yang terakhir adalah kita berupaya memilih produk-produk tertentu untuk kita bawa supaya mereka bisa going global. Next. Nah, saya memberikan satu contoh ya tentang pembinaan UMKM yang berujung sampai pada final target tadi going global. Ya, ini adalah sebuah UMKM bernama DD1. Ya, pemiliknya pelakunya adalah Ibu Susi, menghasilkan sambal khas Surabaya. Ya, ini ada kurang lebih 10 supervisi atau upaya-upaya yang sudah dilakukan Ubaya selama ini. Ya. Misalkan mulai dari awal mengusulkan untuk mengubah packaging, kemudian membantu menerapkan ISO standar, kemudian melakukan pengetesan di laboratorium terhadap nutrisi dari sambal yang dihasilkan, kemudian membantu pelaku usaha untuk persiapan sertifikasi HACCP, kemudian membantu mereka untuk mengembangkan website dan siap masuk ke e-commerce yang saat ini menjadi sangat penting. Kemudian juga accounting training, kemudian juga membantu teknologi tepat guna untuk kepentingan packaging, ya, selling in sachet. Kemudian membantu mereka untuk melakukan pencarian sumber-sumber pendanaan bagi pengembangan usaha mereka, kemudian bagaimana membuat financial report, ya, stock market report, kemudian melakukan standarisasi untuk mereka siap untuk ekspor ke negara lain seperti USA, Hong Kong, dan Saudi Arabia. Tadi pagi ternyata di masa-masa pandemi ini dengan kesiapan mereka untuk go online, go digital, perusahaan ini bisa tetap eksis ya di masa pandemi. Bahkan diduga justru konsumsi sambal ini makin hari makin meningkat. Saya nggak tahu ya, mungkin di masa pandemi ini banyak orang yang menjadi suka makan sambal, sehingga penjualannya justru meningkat. Nah, inilah sebuah case atau case study ya, bagaimana pembinaan UMKM melatih kemandirian mereka, ya, memperluas pasar dan bahkan siap untuk going global. Walaupun sudah begitu banyak supervisi yang dilakukan, namun satu hal yang mungkin perlu saya sampaikan di sini sebagai catatan, bahwa keberhasilan sebuah UMKM seperti DD1 ini sangat ditentukan oleh sang pelaku usahanya, Ibu Susi, ya, di mana pelaku usaha ini memiliki mental untuk maju, mental untuk sukses, ya, yang kita sebut pola pikir kewirausahaannya tinggi sekali, dan itulah yang menyebabkan proses ini menjadi berjalan baik dan lancar. Jadi bukan murni apa yang sudah kita berikan, tetapi sangat ditentukan juga oleh pelaku usahanya, sehingga usaha ini bisa tetap berkembang, bahkan tetap bertahan, survive di masa pandemi ini. Saya kira di UMKM lain juga seperti itu, ya. Saya kira di masa-masa pandemi ini oke, kita memberikan banyak bantuan, tetapi kembali lagi kepada pelaku usahanya, pelaku UMKM-nya, agar mereka memiliki semangat juang, ya, dan mentalitas untuk sukses, sehingga mereka bisa tetap survive di masa pandemi ini. Next, oke. Saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga apa yang kami sampaikan ini bisa menjadi sebuah inspirasi bagi seluruh pelaku UMKM di Indonesia pada siang hari ini. Sekali lagi saya sampaikan selamat Hari UMKM Internasional 2020. Selamat datang next normal, menyerah bukan pilihan. Sukses selalu. Terima kasih.